ISO 17025. Organisasi harus memenuhi standar legal dan memuaskan pelanggan baik pihak yang berwenang ataupun organisasi yang memberikan pengakuan, di mana sistem manajemen harus mencakup pekerjaan di mana dilakukan dalam fasilitas lab yang permanen, di luar fasilitas lab yang permanen, atau dalam fasilitas lab yang sementara atau bergerak. Personil inti harus terhindar dari pertentangan kepentingan. Yang kemudian ada sistem mutu, di mana menetapkan, menerapkan, dan memelihara sistem mutu serta mengkomunikasikan dan dapat membuat sistem mutu tersebut dapat dimengerti, tersedia, dan diterapkan oleh semua personil terkait. Persyaratan manajemen mencakup sedikitnya komitmen pada praktek, pernyataan manajemen untuk standar pelayanan lab, tujuan sistem mutu, dan persyaratan personil memahami dokumentasi mutu dan menerapkan kebijakan komitmen. Peran dan tanggung jawab manajemen mutu dan teknis ditetapkan dalam panduan mutu ini. Kemudian ada pengendalian dokumen. Semua dokumen diidentifikasi secara unik, ditinjau dan disetujui oleh personil yang berwenang, dilakukan pengkajian ulang dan perubahan dokumen ditinjau kembali dan disetujui oleh fungsi yang sama, mempunyai prosedur pengendalian perubahan dokumen juga. Kemudian ada kaji ulang permintaan tender dan kontrak, di mana perbedaan antara permintaan, tender, kontrak harus diselesaikan sebelum pekerjaan dilakukan. Setiap kontrak harus disetujui oleh laboratorium dan pelanggan. Dan kaji ulang mencakup setiap pekerjaan yang disubkontrakkan oleh laboratorium dan direkam kajian ulang termasuk setiap perubahan harus dipelihara. 4.5 yaitu berisi subkontrak pengujian dan kalibrasi. Laboratorium harus memberitahu pelanggan secara tertulis mengenai pengaturan yang dilakukan. Laboratorium bertanggung jawab kepada pelanggan atas pekerjaan subkontraktor. Laboratorium juga memelihara subkontraktor yang digunakan dalam rekaman dari bukti kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian ada pembelian jasa dan perbekalan. Pembelian, penerimaan, dan penyimpanan reaksi dan bahan habis pakai yang relevan dengan pengujian harus memiliki prosedur. Jasa dan perlengkapan harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, di mana rekaman dari tindakan yang telah dilakukan untuk mengecek kesesuaian harus dipelihara. Dan dokumen pembelian harus dikaji ulang dan disahkan secara spesifikasi teknisnya terlebih dahulu. Selanjutnya, 4.7 yaitu pelayanan kepada pelanggan. Kerjasama dengan pelanggan atau perwakilannya bertujuan untuk mengklarifikasi permintaan pelanggan, memantau untuk kerja laboratorium, menjaga kerahasiaan terhadap pelanggan lainnya. Selanjutnya, 4.8 mengatur tentang pengaduan, di mana laboratorium harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyelesaikan pengaduan yang diterima, rekaman semua pengaduan dan penyelidikan, serta tindakan perbaikan yang dilakukan harus dipelihara. Selanjutnya adalah ada pengendalian pekerjaan pengujian yang tidak sesuai, di mana mempunyai suatu kebijakan dan prosedur yang harus diterapkan bila terdapat aspek ataupun dari pengujian yang tidak sesuai. Kemudian bila evaluasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang tidak sesuai dapat terjadi kembali. Tindakan perbaikan di mana mempunyai kebijakan dan prosedur untuk menunjuk seseorang yang berwenang, dimulai dengan analisa akar penyebab permasalahan. Jika timbul keraguan terhadap kebijakan, maka prosedur itu terhadap standar ini harus memastikan segera dilakukan audit sesuai dengan 4.13. Tindakan pencegahan, di mana penyebab ketidaksesuaian yang potensial, rencana tindakan harus dibuat, diterapkan, dan dipantau. Prosedur harus mencakup inisiasi tindakan tersebut. Pengendalian rekaman, di mana mempunyai prosedur untuk identifikasi, di mana rekaman mutu harus mudah didapatkan. Waktu penyimpanan rekaman harus ditetapkan, mempunyai prosedur untuk melindungi dan membuat cadangan rekaman yang disimpan secara elektronik untuk mencegah akses dan amandemen yang tidak berwenang. Audit internal itu lab secara periodik melaksanakan audit internal, temuan audit ditindaklanjuti. Program audit internal mencakup semua unsur sistem mutu, manajer mutu bertanggung jawab, audit harus dilaksanakan oleh personil yang terlatih dan mampu, kemudian harus direkam. Kaji ulang manajemen, kaji ulang sistem mutu lab dengan pengujian yang dilakukan secara periodik. Kemudian juga direkam dan harus memastikan tindakan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang sesuai.
Umum, kontribusi masing-masing faktor terhadap ketidakpastian, laboratorium harus memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Personil memastikan kompetensi personil mempunyai kebijakan prosedur, pelatihan relevan, personil yang dikontrak menetapkan uraian tugas dan kewenangan tertentu. Berikutnya, kondisi akomodasi dan lingkungan atau mengendalikan dan merekam kondisi lingkungan dalam keadaan baik dan mencegah kontaminasi silang. Penggunaan ruangan yang mempengaruhi mutu pengujian harus dikendalikan. Metode pengujian dan validasi metode ini harus dipastikan bahwa metode yang digunakan ini sesuai dengan semua pengujian dalam lingkupnya dan berstandar secara internasional, regional, atau nasional serta merupakan edisi mutakhir yang berlaku. Selanjutnya dalam peralatan dan piranti lunak yang digunakan harus mampu menghasilkan akurasi yang diperlukan dan harus sesuai dengan spesifikasi yang relevan. Dalam pengambilan sampel ini, laboran harus mempunyai rencana dan juga prosedur dalam pengambilan sampel. Penanganan bahan yang diuji mempunyai prosedur untuk transportasi, penerimaan, penanganan, perlindungan, penyimpanan, retensi, atau pemusnahan barang yang diuji. Jaminan mutu hasil pengujian, keteraturan penggunaan bahan acuan bersertifikat dan adanya pengendalian mutu internal. Pelaporan hasil. Di bagian pelaporan hasil ini dipastikan bahwa hasil pengujian yang telah dilakukan ini benar adanya dan melaporkan hasil secara tertulis ataupun elektronik sehingga hal tersebut dapat secara jelas dan akurat pada pelaporan hasil yang nantinya akan diajukan. Lalu selain itu, bila pendapat dan interpretasi tercakup, laboratorium harus mendokumentasikan dasar yang digunakan untuk membuat pendapat dan interpretasi tersebut. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.